ya mengenai data analitik strategi, ya, dan juga internal information quality. Nah, ini isu yang terkini ya, pada tanggal 4 April, Bapak Ibu ya, 2020, 17 Februari ya, 2024, ya, penulisnya satu orang dari Ohio State University Amerika. Nah, dari riset ini, ya, Kathy meneliti, dia menguji bahwasanya berfokus pada analisa strategi ya, data strategi yang berhubungan dengan penyajian informasi, kualitas penyajian informasi, kualitas informasi ya, ada perusahaan. Dan analisanya adalah analisa pengungkapan digunakannya. Dan untuk mengidentifikasi itu, dia menggunakan data analitik strategi. Bahwasanya dari dokumen perusahaan, ya, selain itu juga menggunakan variabel lain, yaitu kepemimpinan ya. Kemudian juga menggunakan uh, karakteristik lingkungan operasi digunakan sebagai variabel ya. Jadi 3 variabel, yaitu leadership, ya, operating environment karakteristik, dan juga hal-hal lain ya yang berkaitan dengan analisa strategi. Dan dalam penyajian informasi di sini gitu ya, bahwasanya dianalisa terkait dengan kualitas informasinya ya, bahwasanya dia menemukan ya bahwasanya analisa strategi informasi ini tidak lepas ya berhubungan dengan gaya operasi perusahaan ya, gaya efisiensi operasi perusahaan yang diadopsi oleh perusahaan yang sudah diinvestasikan, dan juga menggunakan sumber daya yang dianggap sumber daya yang efektif. Jadi dengan kata lain, bahwasanya informasi masa lalu digunakan ya sebagai alat gitu ya, sebagai alat untuk menyajikan informasi internal ya, sebagai syarat informasi yang berkualitas. Hasilnya menunjukkan ya bahwasanya setelah diolah dengan strategi data analitik, itu menunjukkan bahwasanya kualitas informasi internal ini uh, ditemukan ya mendukung dari apa ya, uh, merupakan suatu signal yang baik untuk mendukung pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan. Nah, ini hasil risetnya ya. Nah, ini abstraknya bahasa apa ya, bahasa Prancis, dan ini pengantarnya Bapak Ibu ya, bahwasanya dalam artikel ini dijelaskan ya bagaimana data analitik ini populer pada saat ini ya. Di mana data analitik ini mengelola data dalam jumlah miliaran data dengan bantuan teknologi yang mentransformasikan dan juga menstrukturkan dan juga menyajikan atau mengolahnya secara kuantitatif ya dengan menggunakan model prediksi dan menggunakan teknik visualisasi ya yang bermanfaat dalam pengambilan putusan ya. Riset ini disajikan oleh Priden Research ya, Schneider 2015 ya. Nah, ini kalau kita lihat artikelnya ini masih belum apa juga ya, belum rapi Bapak Ibu. Idealnya dia ini kan tahun 2015 ya. Nah, tahun 2015 artinya diletak di belakang ya. Sedangkan yang artikel yang baru diletak di depan. Nah, idealnya seperti itu sih. Oke. Kemudian juga riset-riset sebelumnya menyatakan bahwasanya dalam analisa ini penting ya, bahwasanya penyajian informasi lingkungan itu penting dilakukan. Pada saat ini ya laporan analitik itu tidak hanya sebagai pemicu data organisasi ya dalam lingkup yang lebih luas, akan tetapi juga data analitik ini pada level perusahaan ini sebagai alat untuk mengungkapkan dampak investasi secara menyeluruh dengan menggunakan data analitik ini. Secara spesifik ini menguji bahwasanya strategi data analitik ini berhubungan ya dengan kualitas informasi internal ya, di mana difokuskan dalam strategi ini dari sisi kepemimpinan dan juga analisa teknologi ini menciptakan hal itu ya, dianggap sebagai suatu hal yang penting. Nah, ini kemudian dalam riset data analitik ini juga bahwasanya
kualitas informasi internal ini mendukung keputusan, yaitu keputusan yang bermanfaat. Bahwasanya keputusan yang bermanfaat itu kriterianya adalah bisa diakses, kemudian juga akurat dan juga relevan ya kepada manajer. Jadi banyak faktor gitu ya. Banyak faktor yang berhubungan dengan kualitas ini dan memahami pentingnya ya. Nah, dari sisi internal maupun juga dari sisi eksternal ya. Dan riset-riset sebelumnya berhubungan dengan kualitas laporan kualitas informasi di sini dievaluasi mengenai peluang investasi dan juga berbagai bentuk estimasi yang lainnya ya. Nah ini risetnya juga ini ya, bahwasanya kutipannya idealnya kutipan yang lebih tua di depan ya. Tapi saya nggak tahu ini kenapa kutipan yang lebih tua lebih lebih tua di depan. Mungkin saya belum menganalisa juga apakah ada perbedaan APA style, Harvard style gitu kan, atau juga Chicago style ya. Dan tujuannya di sini adalah mereduce ya yang namanya biaya marginal dan juga biaya pemrosesan informasi ya. Jadi penyajian informasi di sini menggunakan data, yaitu data masa lalu ya, untuk memprediksi laba ya, atau juga forecasting demand ya di masa yang akan datang. Nah ini papernya ya, Bapak Ibu. Kemudian juga kita melihat ya bagaimana literatur review atau juga pengembangan hipotesanya. Nah, pengembangan hipotesanya di sini ya bagaimana informasi kualitas informasi internal ya, kemudian juga operating dan juga financial reporting. Nah, di sini mendukung dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat, yaitu dari sisi aksesibilitas, dari sisi keakuratan, dan juga dari sisi relevansi kepada manajer ya. Nah, ini pengembangan hipotesanya. Jadi, penulis menggunakan pengembangan hipotesa dari sudut pandang internal information quality ya, yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini sumber-sumber pengembangan hipotesanya. Nah, itu dikembangkan oleh peneliti ya di jurnal Q1 ini, Bapak. Selain itu juga dalam riset di sini ya dianalisa ya. Ya, bagaimana analisanya? Nah, dalam pengembangan hipotesanya adalah uh, expert system IS dan juga ERP system ini sebagai suatu yang berhubungan sebagai alat pengendali, yaitu mengumpulkan data, mentransfer data, dan juga mendukung jejak audit ya, serta memonitor pegawai. Dan dari sistem ERP dan juga expert system tersebut gitu ya, bahwasanya dianalisa ya struktur datanya, sintesanya gitu ya, dari berbagai sumber dan juga mentransformasikannya menjadi sebuah informasi ya, dan informasinya bisa divisualkan sehingga ada keputusan ya, keputusan berkaitan dengan keputusan proyeksi ya, keputusan penganggaran ya, kemudian keputusan investasi dan juga keputusan pengiklanan, Bapak Ibu ya. Dan desain risetnya ya, desain risetnya di sini peneliti menggunakan analisa ya dengan cara membandingkan ya yang sinonim bagaimana, kemudian fitur, teknologi, kemudian menggunakan beberapa software-software yang populer ya. Dan data dimasukkan di dalam data analitik sebagai suatu big data ya. Nah, ini dia menggunakan big data dan menggunakan beberapa proxy yang lain seperti lingkungan teknologi gitu ya. Dan riset ini juga mengungkapkan atau juga menjelaskan ya, menjelaskan ya bagaimana kandungan ya, kandungan yang namanya kandungan data yang begitu banyaknya ada, dan mayoritas dari pengungkapan tersebut ya itu menghasilkan produk atau juga jasa bagi perusahaan. Dan hasil analisanya ya dimodelkan sebagai berikut ya. Jadi model adaptasi data analitik itu dipengaruhi oleh variabel teknologi yang diterapkan, teknologi expert ya, kemudian juga ukuran perusahaan ya, kemudian juga usia perusahaan ya, kemudian
level kematangan, kemudian jumlah kas, ya, kemudian jumlah ROA, kemudian juga organizational change, complexity, high industry, profit, ya, dan juga time trend. Nah, jadi di sini dianalisa ya, dianalisa dengan internal information quality. Nah, hasilnya dari tahun 2004 sampai dengan 2018 gitu ya, bahwasanya persentase perusahaan mengadoptasi data analitik dalam strateginya dari tahun ke tahun ini ada penurunan di 2018 ya, walaupun tidak serendah dari tahun 2004 gitu ya. Dan juga persentase perusahaan mengadoptasi analisa data strategi ini ke depannya dari tahun ke tahun terus meningkat gitu ya. Nah, jadi memang ini begitu pentingnya. Dan adaptasi teknologi tadi meliputi ya analisa data, ya penentuan determinan data dan juga pengendalian yang dilakukan secara spesifik, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, begitu juga untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Ya, untuk mengukur faktor yang mempengaruhi investasi ditentukan dari nilai perusahaan yang dituangkan dengan proxy Tobin Q, kemudian cash flow from operating, ya, kemudian juga pertumbuhan perusahaan, kemudian juga nilai investasi. Nah, ini digunakan variabelnya. Dan modelnya hasilnya gimana? Ya, menggunakan variable control juga ya. Jadi menggunakan variable control data analitik strategi di sini. Jadi cukup banyak nih ya Bapak Ibu modelnya dan datanya juga begitu banyaknya ya. Dan kalau kita lihat sampelnya untuk riset yang menembus apa ini Q1 Bapak Ibu ya, itu dia menggunakan 132.760 perusahaan. Nah, ini ya. Kita aja kalau mau meneliti kan perusahaan go public di Indonesia atau perusahaan manufaktur 500 kan. Ini dia 132.760. Nah, begitu banyaknya ya. Begitu banyaknya data-data informasi keuangan ini mulai dari total aset ya yang dihitung dengan yang didapatkan dari Compustat dalam periode 2004 sampai 2018. Nah, mungkin kalau di Amerika itu udah apa ya, sudah ditabulasi. Ya, jadi kita nggak mentabulasi dan mudah sekali datanya didapatin ya dari Compustat ini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masuk ke webnya Compustat dapat data-data yang beginian ya dari 2004 sampai 2018 ya. Dan dan juga untuk organizational change complexity size ya itu ada 52.000 perusahaan ya. Dan hasil dari Compustat tersebut itu menunjukkan 33.000 ya setelah diseleksi. Jadi dari 132.000 menjadi 33.000 sampel. Nah, ini begitu banyaknya. Lantas, nah dari 13.600 ini dideskripsikan. Ya, hasil deskripsinya inilah ya. Ya, dengan menggunakan data analitik tentu saja. Ya, menggunakan data analitik dapatlah nilai rata-ratanya, ya, nilai mediannya sebagai berikut. Serta model-model variabel penentunya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat penyajiannya itu harus kita sajikan lagi dalam bentuk table yang sudah diedit ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung keluar dari output dari aplikasi ya. Nah, langsung kita buat tabel baru. Nah, idealnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu nyusunnya disertasi sebaiknya ya supaya tidak ada pelanggaran hak cipta dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kita rangkum lagi seperti ini ya. Jadi kita tulis ya, kita tulis manual lagi Bapak Ibu. Idealnya gitu supaya orisinil gitu ya. Dan modelnya begitu juga hasil model yang signifikannya. Nah, jadi model yang signifikannya juga kita tulis ulang. Nah, jadi jangan tabel mentah dari API dari apa itu. Nah, sebaiknya menggunakan ini ya. Bahwasanya teknologi expert signifikan ya. Kemudian juga size signifikan ya dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itulah sekedar apa ya paper-paper terkini ya bahwasanya data analitik strategi ini udah mulai digunakan gitu ya kesimpulannya ya data analitik strategi digunakan
dalam analisa. Ya, kalau bisa Bapak Ibu nanti ada disertasi yang menggunakan data analitik strategi, ya silakan juga ya, yang menggunakan jumlah sampel yang begitu banyaknya ya. Nah, ini ya, dan dapat kesimpulan sebagai berikut. Maka wajarlah tembus di Q1 ya, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Mungkin ada yang mau kita tanggapi dari paper ini, silakan Bapak Ibu. Silakan. 17 ya. Nah, untuk nanti apanya, linknya saya berikan ya sebagai berikut. Prof, izin Prof. Ya, silakan Bu. Ini kan yang disajikan data sekunder kayak Prof ya Betul Bu, di data sekunder. perusahaan. Kalau untuk disertasi, apakah kita bisa menggunakan data sekunder, Prof? Ya, untuk disertasi Bu, kita bisa menggunakan data sekunder, tetapi skalanya harus luas gitu ya. Artinya mau kita gunakan skala Indonesia, ASEAN gitu kan. Nah, itu sah-sah aja ya. Atau menggunakan data apa tadi gitu ya. Menggunakan data data analitik tadi ya. Big data. Idealnya gitu. Artinya jumlah data banyak. Jangan kita hanya misalnya Provinsi Sumatera Utara data sekunder. Nah, itu agak apa Bu ya? Uh, mungkin keberatan ya promotornya. Jadi idealnya kita menggunakan data sekunder, tapi kita menggunakan big data ya, atau juga menggunakan data analitik yang diobservasi 15.000, 16.000 perusahaan. Nah itu disetujui dia Bu. Itu saya kira. Bu Oke, Eni. baik Prof. Makasih Prof. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Dan harapannya dipersiapkanlah secara matang untuk UAS-nya ya, Bapak Ibu, supaya kita tidak buru-buru semuanya nanti. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nanti saya share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Prof.